Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang disusun oleh Syekh Abdul Hadim Al-Badali hafizahullah taala. Dan kita lanjutkan pembahasan pada Kitabul Buyu, kitab tentang jual beli, sampai pada pembahasan umrah dan rukbah. Al-umrah wa rukbah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam istilah jual beli itu ada yang namanya umrah dan rukbah. Perhatikan ya, bukan umrah, tapi umrah. Apa itu? Mari kita baca penjelasan dari terjemah kitab ini. Definisi umrah dan rukbah. Keduanya adalah suatu bentuk pemberian yang terbatas dengan waktu. Adapun umrah dengan di dhammah, ainnya di dhammah, mimnya disukun beserta alif di akhirnya, yaitu di huruf ra-nya, ra, kemudian berakhiran alif. Diambil dari kata umur, diambil dari kata umur, ya, usia. Adapun rukbah dengan timbangan umrah, diambil dari kata muraqabah yang artinya mengawasi. Karena mereka dahulu melakukannya di masa jahiliyah, yaitu memberikan rumah kepada seseorang seraya berkata kepadanya, aku menyuruhmu untuk memakmurkan rumahku. Memakmurkan ya, dari kata umur, memakmurkan, atau aku membolehkan untuk mendiaminya sepanjang umurmu, ya, umur, usia, sepanjang usia. Maka dikatakan umrah karena sebab ini. Demikian pula dikatakan dengan rukbah karena setiap dari keduanya saling mengawasi kapan yang lainnya meninggal, sehingga ia atau rumah tersebut kembali padanya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau bisa kita simpulkan dalam bahasa yang bisa kita pahami, yaitu pemberian sementara, itu ya mungkin ya, hibah dalam tempo waktu tertentu, hibah dalam tempo waktu tertentu, mungkin seperti itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menganggap pembatasan waktu ini batal atau terhapus, dan beliau menjadikan setiap dari umrah dan rukbah milik orang yang diberi selama hidupnya.
dan bagi ahli waris setelahnya, dan tidak kembali kepada si pemberi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umrah jaizatun liman umiraha wa rukbah jaizatun liman urqibaha. Umrah itu boleh bagi orang yang diberinya, dan rukbah itu boleh bagi orang yang diberinya. Dan darinya pula ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man a'mara rajulan umrah lahu wa li aqibihi faqad qata'a qawluhu haqqahu wa hiya liman umira wa li aqibihi. Barang siapa yang memberikan umrah kepada seseorang untuknya dan untuk keturunannya, sesungguhnya perkataannya telah memutuskan haknya padanya. Maka yang dipilih orang yang diberi yaitu umrah dan milik ke keturunannya. Baik. Darinya pula itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi SAW bersabda, amsiku alaikum amwalakum fala tusiduha. Jaga harta kalian, jangan kalian rusak. Karena sesungguhnya fa innahu man amara umrah fa hiya lilladzi umiraha hayyan wa mayyitan wa li aqibihi. Karena sesungguhnya barang siapa yang melakukan umrah, pemberian secara tempo, pemberian secara sementara, maka ia menjadi milik orang yang diberinya selama ia hidup dan mati, dan menjadi milik keturunannya. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, wallahu a'lam bishawab, contoh umrah dan rukbah ini sekali lagi adalah gambaran umumnya pemberian secara sementara. Yang namanya sementara itu berarti apa? Nah, mirip dengan meminjamkan, gitu ya. Tapi ini pemberian, makanya ini serbaran. Ini serbaran dipinjemi, tapi kok diberi. Diberi, tapi kok ada batas waktunya. Ya. Nah, contohnya misalkan orang mengatakan rumah ini untukmu sepanjang hidupmu. Kamu boleh pakai rumah ini selama kamu hidup. Tapi kalau kamu meninggal dunia sebelum aku, rumah ini kembali kepadamu. Tapi jika aku meninggal dunia lebih dulu, maka rumah ini jadi milikmu. Nah, itu kurang lebih contoh umrah atau rukbah. Umrah dan rukbah itu sama maknanya ya, sama maknanya. Hanya beda dari sudut pandang pengertian. Umrah sepanjang umurmu, rukbah kita saling mengawasi. Kita saling menanti siapa yang mati dulu. Kalau kamu yang mati dulu, rumahnya balik ke aku. Kalau aku yang mati dulu, rumah ini milikmu. Nah, apakah ini dibolehkan? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita lihat penjelasan di sini, Nabi SAW telah menganggap pembatasan waktu ini batal atau terhapus. Ya. Jadi umrah dan rukbah itu dibatalkan di dalam Islam. Ya. Sehingga bagaimana? Kalau mau memberi, ya beri. Gak ada kaitannya dengan usia, gak ada kaitannya dengan siapa yang mati duluan. Kalau gak mau memberi, ya sudah pinjamkan saja. Izinkan orang untuk menempati rumah tersebut, namun tidak untuk dimiliki. Ya, tidak untuk dimiliki. Tapi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu Nabi SAW berpesan untuk menjaga harta.
berpesan untuk jaga. Pada ayat yang terakhir, amsiku alaikum amwalakum, jaga harta kalian, jaga harta kalian, jangan kalian rusak. Karena kalau kalian melakukan umrah, pemberian secara sementara dalam waktu tertentu, fahiyalil dan diumiraha, maka itu menjadi milik yang diberi hayyan, baik dia masih hidup, wa mayyitan, atau dia sudah meninggal, wa li aktifihi, dan untuk ahli warisnya. Ya. Nah, sebelum dibatalkan umrah dan rukbah ini, maka perjanjiannya gimana? Tadi siapa yang mati duluan, nanti barang itu akan kembali kepada yang masih hidup. Ini saya punya rumah, ya, kamu tempati selama kamu masih hidup. Tapi kalau kamu mati duluan, rumah ini kembalikan. Kalau aku mati duluan, rumah ini milikmu, ya. Nah, jadi umrah dan rukbah itu dibenarkan oleh Islam, tapi tanpa syarat. Ya, karena apa? Umrah dan rukbah itu pemberian, hibah. Bedanya hibah dengan syarat. Maka syaratnya itu dihapus, pemberiannya tetap sah. Misalkan ada orang melakukan umrah dan atau rukbah di masa ini. Perhatikan, ada orang melakukan umrah dan rukbah di masa ini. Ya, rumah ini milikmu selama kamu masih hidup. Sudah, kamu pakai aja. Apa statusnya? Saya berikan untukmu selama kamu masih hidup. Tapi kalau kamu mati duluan, rumah ini balik ke aku. Kalau saya mati duluan, rumah ini milikmu. Maka pemberiannya sah atau tidak? Sah. Syaratnya sah atau tidak? Tidak sah. Paham? Jadi umrah dan rukbah itu tidak batal, tetapi yang batal hanya syaratnya. Jadi paham kan? Ya. Kalau orang memberikan secara langsung, saya hibahkan rumah ini untukmu, jelas ini hibah. Ya, saya berikan rumah ini untukmu. Ya, entah kamu hidup atau mati, entah untuk siapa, yang penting ini punya untukmu. Tapi kalau ada orang melakukan hibah dengan syarat, meskipun dia nggak tahu fikih tentang umroh dan rukbah, nggak tahu istilah dalam jual beli ada seperti ini, pakai bahasa mereka sendiri. Sudah, rumah ini kamu pakai aja. Loh, gimana? Ini hak milik saya atau saya cuma dipinjami? Sudah, kamu pakai, kamu miliki, pokoknya selama kamu masih hidup, kamu miliki rumah ini. Cuma kalau kamu nanti meninggal, rumah ini balik ke saya. Kalau saya duluan meninggal, ya rumah ini jadi milik. Maka pemberian ini sah, syaratnya yang tidak sah. Artinya ketika yang diberi dalam tempo waktu tertentu sesuai dengan usia yang ada meninggal, ketika pemberinya mau mengambil lagi rumahnya, datang ke anaknya, kalau aku sudah meninggal, iya, jadi rumah ini dulu saya berikan ke bapakmu dengan perjanjian seperti ini. Kalau bapak mati duluan, rumah ini balik ke saya. Ya, maka anaknya berhak mengatakan tidak bisa, Anda sudah memberikan rumah ini ke bapak. Tapi kan pakai syarat. Dalam Islam syaratnya tidak sah. Ini kalau mau diselesaikan secara syariat. Makanya di zaman sekarang, Allah alam, ya kalau cuma omongan, apalagi tidak tercatat, ini serba susah. Kalau omongan seperti itu, sampai pun
hibah tanpa syarat. Sudah rumah ini kamu pakai. Maksudnya apa? Sudah milikmu. Boleh saya pakai, boleh saya jual, boleh, sudah pakai aja. Tapi nggak diurus sertifikatnya, ya sudah. Ketika sudah meninggal dunia, orang yang meninggalkan anaknya nuntut ini. Bapak punya rumah di sana, ini sertifikatnya. Karena belum dikasih nggak ada sertifikatnya. Datang ke orang ini dikasih rumah tadi, ya Pak, rumah ini jadi Bapak mau kami ambil alih. Loh, Bapak sudah ngasih ke saya dulu, cuma memang sertifikatnya nggak diberikan karena mungkin masih memikir identitas. Tapi sudah kasih ke saya, ini saksinya, ini katakanlah ada WA-nya, misalkan teman WA, maka kalah menurut hukum di negeri kita, kalah, ya. Maka dari itu, kalau orang mengalami hal seperti ini, lebih baik ditegaskan di awal, Pak, sampeyan ini ngasih rumah saya jadi hak milik saya atau cuma minjemi sementara? Ya, jadi milikmu tapi sementara. Waduh, repot, Pak. Dikasih sekalian kasihkan sertifikat balik nama, kalau nggak dikasih ya sudah, saya tidak berharap apa-apa. Jadi statusnya apa? Minjemi. Ya, statusnya minjemi. Karuan minjemi, saya tidak berharap apa-apa, saya hanya memanfaatkannya saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi ini tentang al-umrah war-rukbah. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, ghasb. Ya, ghasb, merampas harta milik orang lain. Merampas harta milik orang lain. Definisi ghasb. Ghasb yaitu merampas hak orang dengan cara yang tidak dibenarkan. Hukum ghasb. Ghasb adalah perbuatan zalim dan kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 42-43, "Wa la tahsabanna Allaha ghafilan 'amma ya'malu adh-dhalimun, innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar, muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa." Dan janganlah sekali-kali engkau mengira Allah lalai atas apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberikan tangguh kepada mereka pada hari di mana pandangan mereka terbelalak, di hari kiamat, dalam keadaan muhti'in, yaitu terburu-buru, muqni'i ru'usihim, dengan mengangkat kepala mereka, la yartaddu ilaihim tarfuhum, mata mereka tidak berkedip, wa afidatuhum hawa, sedangkan hati mereka kosong. Jadi sebenarnya ayat terkait dengan kezaliman secara umum, ya, secara umum. Dan di antara bentuk kezaliman adalah kosong. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil," dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian lainnya dengan cara yang batil. Ghasb, merampas, termasuk memakan harta orang dengan cara yang batil. Nabi SAW bersabda dalam khutbatul wada', ya, dalam khutbah saat haji wada', "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum," sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian. Jadi haram untuk dilanggar, darah haram untuk ditumpahkan, harta haram untuk diambil, dan kehormatan haram untuk dijatuhkan. Kahormati yaumikum hadza, sebagaimana haramnya hari kalian ini. Hari yang
mulia, ya. Fi syahrikum hadza, dan juga ada di bulan haram. Wa fi baladikum hadza, dan juga sekarang ada di tanah haram atau tanah suci. Nah, ini juga sama hadis secara umum tentang larangan mengambil harta milik orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni fa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra hina yashrabu wa huwa mu'min, wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yantahibu nuhbatan yarfa'u an-nasu ilayhi fiha absaruhum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina saat berzina dia dalam keadaan beriman. Maksudnya imannya sedang turun, bukan berarti kafir. Ya, orang yang sedang berzina bukan berarti kafir, tapi imannya sedang apa? Turun. Dan tidaklah orang yang meminum khamr saat minum khamr melainkan ia tidak beriman, melainkan dia dalam kondisi turun imannya. Dan tidaklah orang yang mencuri saat dia mencuri dalam keadaan beriman. Dan tidaklah orang yang merampas suatu rampasan yang manusia menatap pandangan kepadanya. Ya, kalau orang dirampas itu kan kaget, langsung melihat ketegangan bahasa kita. Tidaklah orang itu merampas barang rampasan yang membuat orang kaget, ya, saat dirampas, maka tidaklah yang merampas itu dalam keadaan beriman. Artinya imannya sedang turun atas perbuatan maksiatnya. Nah, dari dalil ini maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimahullah, wasaq merampas harta milik orang lain itu termasuk kezaliman. Kemudian hal yang perlu kita perhatikan di sini masyarakat muslimin rahimani wa rahimahullah, wasaq ini beda dengan mencuri, ya. Secara hukum beda dengan mencuri. Kalau mencuri itu mengambil harta milik orang lain di tempat tersembunyi, masuk rumah, buka lemari, ambil perhiasan, itu mencuri secara diam-diam. Secara diam-diam, itu perbedaan. Itu mencuri. Adapun ghasab, maka ada kalanya terang-terangan, ada kalanya diam-diam, tetapi di tempat terbuka. Contoh, sandal masjid hilang, itu bukan mencuri, ghasab. Ya, itu ghasab. Kenapa? Karena di tempat terbuka, bukan mencuri di dalam rumah orang. Ya, demikian pula motor hilang di parkiran, itu ghasab. Ya, itu ghasab, meskipun dalam istilah kita maling. Ya, maling bahasa Indonesianya mencuri, curanmor, pencurian kendaraan bermotor. Namun secara fikih wallahu a'lam itu ghasab, ya. Karena tempat bukan tempat yang tersembunyi, bukan di dalam rumah yang sedang dikunci, dan mengambilnya di tempat terbuka. Demikian pula secara paksa, ya, begal, itu juga apa? Ghasab. Itu juga apa? Ghasab. Dan untuk ghasab ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimahullah, yang saya ketahui hukumannya diserahkan kepada waliul amr, yaitu hakim yang berwenang untuk memutuskan hukum. Beda dengan pencurian. Kalau pencurian maka hukumannya adalah potong tangan di dalam syariat Islam. Itu sedikit perbedaan antara ghasab dan sarikah atau mencuri. Ya. Nah,
Kemudian haram memanfaatkan barang yang dirampas. Haram memanfaatkan barang yang dirampas. Haram bagi orang yang merampas. Yang merampas itu disebut dengan ghasib. Ya, ghasib. Pakai ba ya, bukan ghasib. Karena dalam bahasa Arab tidak ada p. Bukan ghasib. Tapi ghasib. Orang yang merampas haram memanfaatkan barang rampasannya. Barang rampasan disebut dengan maghsub. Dan dia wajib untuk mengembalikannya. Dari Abdullah bin As-Sa'id bin Zaid, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'khudhu ahadukum mata'a akhihi la'iban wa la jaddan wa man akhadha 'asa akhihi falyaruddaha. Tidak boleh salah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya, baik bercanda maupun serius. Maka barang siapa yang mengambil tongkat saudaranya, hendaklah ia mengembalikannya. Hendaklah ia mengembalikannya. Nah, di sini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan larangan mengambil barang milik orang lain. Bahkan sampai pun bercanda. Ya. Bercanda menyembunyikan barang milik saudara yang paling sering, menyembunyikan sandal, menyembunyikan kontak motor, menyembunyikan HP, gitu ya. Maka tidak boleh. Tidak boleh. Kalaupun sudah terjadi, wajib dikembalikan. Jangan sampai menunggu nangis dulu baru dikembalikan. Ini biasanya kelakuan anak-anak muda, ya. Temannya disuruh nangis, terus nangis, baru dikembalikan. Atau dikembalikan, ya, dalam waktu yang sangat lama. Maka ini bercanda yang tidak baik sekalian, ya. Tidak baik. Nah, jadi kalau sempat bercanda, segera ingat di sini, ya, berikan kepada saudara-saudaranya. Nah, apalagi serius, bercanda saja nggak boleh, apalagi serius. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan asas, tongkat. Ini bukan pengkhususan, berarti yang nggak boleh disembunyikan, nggak boleh diambil cuma tongkat, tidak. Ini contoh saja. Ada di zaman dahulu barang yang mungkin sering atau jadi korban gosok, barang yang biasa digosok itu tongkat. Barang yang biasa disembunyikan itu tongkat. Di zaman sekarang ya apapun. Jadi tongkat di sini hanya sekedar contoh. Masuk pula yang lainnya. Berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu madlamatun li akhihi min 'irdi aw syai'in atau syai'un falyatahallalhu min al-yawma qabla an la yakuna dinarun wa la dirhamun. Jika adalah amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamati wa illam takun lahu hasanat ukhidha min sayyi'ati sahibihi fa humila alaihi." Ya. Barang siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, baik kehormatannya ataupun sesuatu yang ia miliki, apa? Harta. Barang siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, baik melanggar kehormatannya atau mengambil hartanya,
maka hendaknya ia segera minta penghalalan. Ia minta penghalalan, ya apa minta maaf? Minta maaf lalu mengganti. Kalau itu harta ya diganti. Sebelum tidak ada lagi dinar dan dirham yang diperhitungkan. Maksudnya sebelum apa? Hari kiamat. Kalau sudah hari kiamat, maka sudah tidak bisa lagi diganti. Tidak bisa lagi diganti dengan materi. Ya. Jika dia punya amal saleh, maka akan diambil dari amal salehnya sesuai dengan kadar kezalimannya. Jika ia tidak punya kebaikan, maka akan diambil keburukan orang yang dizalimi lalu ditimpakan kepada orang yang menzalimi. Inilah hadis yang menunjukkan bahayanya kezaliman. Dan juga terdapat hadis yang lain yang sampai pada tingkatan bangkrut. Ya, bangkrut di dalam Islam itu bukan orang yang kehabisan modal dalam usaha. Memang itu bangkrut dalam segi duniawi. Namun ada yang lebih bahaya lagi, ada yang lebih mengerikan lagi kebangkrutannya, yaitu kebangkrutan di akhirat. Bagaimana itu? Orang yang selama hidupnya mengumpulkan pahala, selama hidupnya beramal saleh, namun dia berbuat zalim, baik dia zalim terkait dengan harta atau kehormatan atau anggota tubuh, melukai, memukul, melakukan kontak fisik, maka kalau tidak diselesaikan di dunia, maka akan diselesaikan di akhirat. Kalau di dunia bisa dinego, kita punya utang 100.000, kita nego. Saya kesulitan bayar 100.000, gimana kalau 50.000 ada sekarang? Ya sudahlah, kata orang yang utang, ya sudahlah, ya bayar 50.000 aja. Sisanya di mana? Halal. Bisa? Bisa. Selama saling ridho tak masalah. Tapi di akhirat tidak bisa. Uang 50.000 yang kita ambil dari saudara kita harus diganti dengan apa? Dengan amal soleh kita. Amal soleh kita akan dikurangi pahalanya dan dialihkan ke pihak yang terzalimi, ke pihak orang yang kita utang. Nah, orang yang mengutang. Ini benar ya, diberikan kepada yang terzalimi, ya, yang kita berhutang kepadanya, kita ngutang nggak bayar itu, ya berapa 100.000 sampai mati nggak ada pembayaran, maka amal soleh kita akan dialihkan, pahalanya akan dialihkan senilai 100.000. Makanya kita nggak tahu hitungan 100.000 itu hitungan berapa kalau pahala, ya. Kalau kita tahu berapa nilai pahala kita, mungkin kita akan hitung-hitungan. Tidak apa-apa ya, duit orang. Tidak apa-apa ya, sudah tak dibayar. Bisa tak bayar sama puasaku misalnya. Bisa tak bayar sama sholatku misalnya. Ya. Bisa tak bayar sama amal-amal sholatku yang lain. Tapi kita tidak tahu, ya, berapa amal sholat yang kita lakukan. Dan kita pun juga nggak tahu apakah amal soleh kita diterima. Nah ini, ya. Makanya kalau orang itu punya amal soleh, maka pahalanya akan dialihkan kepada pihak yang terzalimi. Yang mengerikan kalau amal solehnya nggak ada, alias sudah habis, pahalanya habis, maka keadilan kita ditegakkan di hari kiamat. Bagaimana caranya? Dosa orang yang kita ambil hartanya akan ditimpakan kepada kita. Jadilah kita bangkrut. Sudah beramal soleh, pahalanya untuk orang lain. Dan karena kita tidak cukup membayar kezaliman, dosa orang lain ditimpakan ke kita. Ini
inilah kebangkrutan yang mengerikan. Ya, makanya kalau kita dalam kondisi berselisih, dalam kondisi ada konflik, maka jangan sampai kita jadi pihak yang berbuat zalim. Mending kita berada di pihak yang terzalimi. Ya, kenapa? Kalau kita yang terzalimi, maka kalaupun tidak bisa selesai di dunia, di akhirat kita akan dapat kiriman pahala. Loh, kalau orang yang zalim sama kita sama sekali tidak pernah beramal soleh, dosa kita ditimpakan kepadanya. Dosa kita dikurangi jemaah. Dosa kita dikurangi, lalu akan ditimpakan kepada pihak yang berbuat zalim. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya? Ini mungkin relevan dengan kasus yang sempat viral, ya. Maka orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya adalah syahid. Dia mati syahid. Seseorang dibolehkan untuk membela dirinya dan hartanya jika ada orang yang ingin membunuh atau mengambil harta. Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali?" Bagaimana kalau ada orang datang ingin mengambil hartaku, merampas hartaku, bosok? Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala tu'tihi malak." Jangan kau berikan, jangan kau serahkan. Qala, lalu orang ini bertanya, "Ara'aita in qatalani?" Kalau enggak dikasih, dia menyerangku ya Rasulullah, dan aku bisa mati. Ya, aku bisa mati. Qala, Nabi SAW mengatakan, "Qatil, lawan." Kalau dia menyerangmu, maka lawan, pertahankan diri, pertahankan harta dan nyawa. Qala, orang ini bertanya lagi, "Ara'aita in qatalani?" Kalau saya kalah, saya sudah berusaha bertahan, ternyata saya kalah dan saya mati karena diserang. Qala, Nabi SAW mengatakan, "Fa anta syahid." Kamu mati syahid. Ya. Qala, orang ini bertanya lagi, "Ara'aita in qataltu?" Tapi kalau aku yang bunuh gimana ya Rasulullah? Dia nyerang saya mempertahankan diri, ternyata dia mati. Karena apa? Ya mungkin senjata yang diarahkan ke saya balikkan, saya tangkis, saya balikkan, karena dia sendiri mati. Bagaimana ya? Qala, Rasulullah mengatakan, "Huwa finnar," dia di neraka. Ya, jadi justru yang nyerang, yang merampas, itu yang terancam neraka. Namun masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kasusnya berbeda. Kalau ada seorang pencuri atau perampok atau perampas sudah tertangkap dalam kondisi hidup, maka dilarang untuk dibunuh. Dilarang untuk dibunuh. Karena hukuman bagi seorang perampok, perampas atau pencuri, setidaknya pencuri ya, apa hukuman baginya? Potong tangan. Serahkan bagi yang berwenang, biarkan mereka proses, nanti mereka yang memutuskan hukumnya. Kalau mereka tidak menjalankan syariat, itu urusan mereka. Yang penting kita tidak menghilangkan nyawa. Karena seorang pencuri, ya, darahnya tetap terjaga. Ada yang bisa mengatakan apa? Tidak halal darah seorang muslim kecuali di 3. Yang pertama, orang yang berzina sudah pernah nikah, nah itu baru dihukum rajam. Yang kedua, nyawa dibalas nyawa, hukum apa? Qisas. Yang ketiga, at-tariqul dini mufarriqul jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, memisahkan diri
inti dari jamaah murtad. Jadi hanya 3 golongan yang boleh untuk dibunuh, itu pun dibunuh oleh pihak yang berwenang. Adapun selain 3 golongan ini, maka tidak boleh kita main bunuh orang. Ya, pencuri ketangkap dalam keadaan hidup sudah nyerah dibunuh, maka dosa orang yang bunuh. Dosa orang yang bunuh. Namun kalau kita diserang, nyawa kita terancam, lalu kita melakukan tindakan pembelaan atau kita berusaha untuk mengambil kembali barang kita dengan mengejar pelaku perampokan, ternyata mati. Kenapa? Kenapa matinya? Kecelakaan. Ya, kecelakaan, ketabrak misalkan. Maka Allah alam shawab, dalam Islam pemilik harta yang berusaha mempertahankan hartanya tidak berdosa. Tidak berdosa. Ya. Justru pihak yang merampok tadi terancam neraka. Ini di dalam Islam. Allah alam shawab. Baik, berikutnya merampas tanah. Merampas tanah. Merampas tanah itu gimana? Ya Allah alam shawab. Kalau kita lihat hadisnya, mengambil atau berbuat curang di dalam batas tanah. Jadi tanah kita harusnya cuma 7 meter, tapi kita 7,5 atau 7 meter 10 cm. Ya, patoknya kita geser nambah 10 cm. Itu ya. Maka ini diantara kebalikan juga. Dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man dhalama minal ardi syai'an tubiqahu min sadri aradin." Siapa yang mengambil sedikit tanah, sedikit pun tanah dengan cara yang zalim, maka akan dikalungkan padanya 7 lapis bumi. Ya, 7 lapis bumi. Dari Salim, dari ayahnya radhiyallahu anhu, Salim bin Abdullah bin Umar, dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Man akhadha min al-ardi syai'an bi ghairi haqqi, khusifa bihi yaumil qiyamah ila sab'i aradin." Siapa yang mengambil tanah sedikit saja tanpa hak yang benar, maka akan dibenamkan di dalam tanah tersebut pada hari kiamat hingga 7 lapis bumi. Nah, jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang mengambil tanah, merubah batas tanah ya, 10 cm, maka 10 cm itu 10 cm tanah yang diambil dengan berat sampai 7 lapis bumi ke bawah, itu akan ditimpakan kepada yang merampasnya, ya, merampasnya. Atau dalam hadis yang kedua, akan dibenamkan, dibenamkan. Kemudian barang siapa merampas tanah lalu ia menanaminya atau membangun di atasnya, maka ia diharuskan mencabut tanamannya dan menghancurkan bangunannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Laisa li'irqin zalimin haqqun." Tidak ada hak bagi keringat orang yang zalim. Ya, jadi ada tanah orang, jelas-jelas milik orang, lalu kita tanami,
lalu panen, lalu hasilnya kita makan, maka ini bukan hak kita. Ya, kalau itu milik orang lain dan tanpa izin. Kalau dengan izin maka beda perkara. Atau memang diperbolehkan secara uruf, secara adat, seperti tanah desa ya, tanah desa yang memang tidak dirawat, atau desa mempersilahkan warganya untuk menanam, atau di dekat balai RT, balai RW ada lahan kosong, siapapun boleh nanam toga misalkan, ya, tanam-tanam sendiri, rawat-rawat sendiri, ya, PPN sendiri hasilnya, misalkan seperti itu tidak ada hak hukum tertulisnya, maka beda lagi. Tapi kalau jelas-jelas tanah milik orang dan orang itu gak ridho kalau tanahnya ditanami, lalu kita tanami, bahkan kita sampai habis modal sekian, maka kita bukan hak kita. Ya, Nabi SAW mengatakan laisa bi'irqin zalimi, laisa bi'irqin zalimin haq. Tidak ada hak bagi keringat yang zalim. Jadi kita meskipun keringatan, ya, keringat kita tidak ada apa-apa karena dosa. Kemudian apabila ia mengolahnya, maka ia mengambil nafkahnya dan tanamannya bagi orang yang memiliki. Ya, tanamannya bagi orang yang memiliki tanah. Dari Rafi bin Qudayj bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man zar'a fi ardi qaumin bi ghairi idnihim, falaysa lahu min az-zar'i syai'un wa lahu nafaqatuhu." Siapa yang menanam di tanah saudaranya, ya, siapa yang menanam di tanah suatu kaum tanpa izin mereka, maka dia tidak punya hak terhadap tanaman itu sedikit pun, ya, dan dia berhak mendapat ganti rugi dari nafkahnya. Artinya begini, kalau ada tanah milik orang, kita tanami tanaman, ternyata tumbuh, ya, ternyata tumbuh, dan ternyata mau panen, maka yang pertama itu bukan hak kita, Yang kedua, kalau seandainya tanaman itu ingin dihancurkan oleh pemilik tanah, maka boleh-boleh saja. Terlebih kalau pemilik tanah tidak mampu mengganti biaya yang sudah dihabiskan oleh orang yang nanam. Artinya begini, sudah sebulan lagi panen, tapi milik tanah enggak mau, ini enggak boleh, kamu enggak izin. Tapi sudah habis banyak, habis berapa? Mana catatannya? Ini duit sekian, terus upah orang nanam sekian, pupuk sekian, ya, biaya ini sekian, total sekian. Ya sudah, bisa ganti. Tahu nggak? Ya. Jadi orang yang menanam hanya dapat ganti rugi pokok yang sudah dikeluarkan. Ya semua ya itu pun pihak yang mau ganti ya nego mungkin ya. Nah, ini benar-benar sih. Tapi kalau yang pihak pemilik tanah enggak, saya nggak mau ganti rugi. Pokoknya tanah saya kok, salam sendiri. Pokoknya saya mau ini dihancurkan. Ya, biarin, tak apa ini dihancurkan. Maka harus menerima.
pemilik tanah berbaik hati, lu kok nanam di tanah saya, kok nggak izin? Iya, ini. Ya sudah, nggak apa-apa, saya berjasi. Nah, sama-sama, boleh, ya. Sesuai dengan apa keinginan pemilik tanah. Saya maunya sekian. Kalau nggak mau ya sudah, cabut sendiri tanah. Ya, di sini yang punya posisi penawar paling tinggi adalah pemilik tanah. Kenapa dia yang mana? Kok nggak ngomong-ngomong kok koronan? Misalkan saya mau bagi hasil 90%, 10%. Boleh nggak kira-kira? Hah? Boleh nggak kira-kira? Boleh. Tapi tetap modal harus dikembalikan ke yang nanam. Misal selama ini penghitungannya modal habis total sejak awal nanam, biaya perawatan dan sebagainya total 10 juta. Panen dengan pembagian yang kita hendaki pemilik tanah 10 misalkan. Panen dapat berapa? Dapat 20 juta. Alhamdulillah ada lipat. Maka modalnya dikembalikan dulu 10 juta ke yang nanam, 10 juta sisanya dibagi 90 banding 10. Yang punya tanah dapat 9 juta, yang nanam dapat 1 juta. Mending cuma saya oleh bagi, ya. Tapi dia rugi, ya salah sendiri, nggak izin. Coba dari awal niku bagi hasil, saya mau memanfaatkan lahan bapak, ya, boleh nggak saya tanam ini? Terus gimana? Nanti saya yang biayai, saya yang merawat, kemudian nanti kalau panen setelah dikurangi biaya perawatan, modal dan sebagainya, operasional, tinggal bagi hasil. Berapa kalau maunya? 90-10, ya nggak mau saya pak. Nah, taruhan kalau dari awal, ya. Dan kalau nggak ada deal, ya sudah jangan ditanam, ya jangan ditanam. Ya kalau deal maka lakukan sesuai dengan kesepakatan. Ya, jadi jangan kita ambil tanah orang tiba-tiba. Tapi kalau bangunan gimana? Kalau bangunan bagaimana? Kalau tidak, ya ini pembahasannya tanpa izin, ya tanpa izin. Kalau sekiranya bangunan itu, misalkan tidak dikehendaki oleh pemilik tanah, maka dihancurkan. Ya, pokoknya dirobohkan, pemilik tanah rugi, sudah bangun habis biaya, roboh. Tapi kalau bangunan itu mau dimanfaatkan oleh pemilik tanah, maka wallahu a'lam mungkin bisa, ya hitung-hitungan tadi, kamu bangun berapa ini? Sekian. Ya, bagus sih bangunannya. Ya tidak ganti biaya bangunnya berapa. Dan itu dia berhak menipu. Ya, saya bangun habis 10 juta, kalau saya 5 juta aja gimana? Sudah pak, daripada dan balik uang lagi, maka boleh. Ya, maka dari itu masa muslim rahimani wa rahimah, kesimpulannya jangan kita sembrono di dalam memanfaatkan barang milik orang lain. Termasuk di antara hal yang bisa dikiaskan dalam masalah ini, wallahu a'lam bishawab, ya. Wallahu a'lam bishawab adalah apa namanya itu? Misalkan gerobak, gitu ya, gerobak atau motor. Tiba-tiba
misal kita ngambil motor teman kita, lalu kita pakai untuk jualan. Kita mengambil gerobak teman kita, lalu kita pakai jualan. Kita bensini, ya, kemudian kita belikan ini dan itu, kita jualan. Pulang-pulang teman kita nggak terima, loh, gerobak kok kamu pakai? Motor untuk dagang kok kamu pakai? Ya, nggak mau saya, misalkan gitu. Ganti. Apa yang diganti? Hasil yang didapatkan dengan gerobak itu berapa, dia boleh memintanya. Tetapi saya terlanjur modalnya sudah, modalnya tak kembalikan. Untukmu berapa? Untuk saya. Ya. Dan misalkan jualan es pakai gerobaknya orang tanpa izin, ya sudah modal 100.000 misalkan. Hasilnya ternyata banyak. Hasilnya ternyata 500.000, modal 100, untung 400 misalkan, ya, untung 400, atau omset 500, maka yang 100 dikembalikan ke orang yang pakai tanpa izin tadi, 400.000-nya masuk kantong pemilik gerobak. Dalilnya apa? Laisa li'irqid zalimin haqqun. Tidak ada hak bagi keringat orang yang zalim. Dia zalim memanfaatkan barang saudaranya tanpa izin untuk mencari keuntungan. Tanah ditanam supaya hasilnya bisa dijual, tapi itu bukan tanahnya, zalim. Gerobak temennya dipakai jualan tanpa izin, itu zalim. Maka kalau dapat hasil dari keringat yang zalim, dia nggak punya hak, kecuali pemilik gerobak, pemilik tanah memaafkan dan kasihan. Sudahlah, lain kali bilang ya kalau mau nanam supaya nggak ada sengketa nih. Kalau sekarang saya sebenarnya nggak mau ganti, tapi kasihan. Ya sudahlah, kita punya hasil aja lah. Berapa modalmu kemarin? Sekian, ya udah kembalikan. Untungnya berapa? Sekian, ya kita punya hasil. Kita bicarakan baik-baik. Ya. Nah ini tentang mengambil harta atau memanfaatkan harta milik orang lain dengan cara yang zalim. Hasilnya tidak halal, ya, kecuali pemilik harta, pemilik barang tersebut merelakan, ya, memaafkan. Baik, kemudian kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang syuf'ah. Ya, di antara bab dalam jual beli itu ada yang namanya syuf'ah. Apa itu syuf'ah? Definisi syuf'ah dengan mim dhammah. Kok mim? Shin yang di dhammah dan fa yang disukun, syuf, ya, syuf. Kemudian ain yang di fathah, ya, sad atau shin yang disukun, shin yang di dhammah, syu, fa-nya sukun, syuf, ain yang di fathah berakhiran ta marbutah. Syuf'ah ialah bahasa Arab yang diambil dari kata asyaf'u yang artinya az-zawju, pasangan, ya, atau genap. Ya, namanya pasangan itu ada dua pihak, namanya pasangan, pasti genap. Kalau ganjil jomblo, ya. Kalau ganjil itu witer. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir, ganjil. Ala esa satu-satunya yuhibbul witra, dan Allah mencintai yang ganjil. Lawan dari ganjil asyafa, ya. Jadi syuf'ah diambil dari kata asyafa, artinya berpasangan. Secara syar'i yaitu berpindahnya bagian
seorang sekutu kepada sekutu yang lain yang sebelumnya berpindah kepada orang asing dengan pengganti yang sama yang telah ditentukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berpindahnya bagian seorang sekutu kepada sekutu yang lain yang sebelumnya berpindah kepada orang asing. Ini gimana menjelaskan? Jadi begini. Ada dua orang usaha bareng. Ya. Anggaplah beli tanah untuk pekarangan atau untuk kandang. Demikian pula mereka beli domba kambing untuk dipelihara. Anggaplah A keluar 50 juta, B keluar 50 juta. Total aset yang mereka miliki beserta hewan ternak nilainya 100 juta, gitu ya. Nilainya 100 juta. Nah, dengan pembagian saham berarti berapa? 50%, 50%. Berlalulah waktu 5 tahun. A dan B sudah menjalankan usaha selama 5 tahun. Dalam rentang waktu 5 tahun tentu usaha yang baik itu berkembang. Sekarang nilai aset mereka dan barang atau dan hewan mereka sampai 200 juta. Kemarin berapa? 100 juta. Kemarin 100 juta. Sekarang sudah 200 juta. Ternyata si B ingin berhenti. Sudah naik asetnya 100%. Dulu saya cuma plus 50 juta. Sekarang nilai saham saya sudah 100 juta. Tak lepas kan? Hubungi temannya yang lain. C, ini saya sama A punya usaha apa itu? Ini punya ternakan kambing. Dan sekarang nilainya sudah 200 juta. Saya punya saham 50%. Gimana? Kamu beli ya? Ya, kamu ganti kan? Ya udah saya ganti. Akhirnya sekarang A sama C. A nggak terima. Loh, kok kamu serahkan ke C? Kalau tahu kamu mau lepas sahammu, saya beli. Saya punya uang. Ya, akhirnya A ngomong ke C, kamu bayar dia berapa? Ya sesuai dengan sahamnya, dengan nilai angkanya 100 juta. Dia 100 juta pergi. Nah, itu namanya hak syuf'ah. Ya. Dalilnya qala Nabi sallallahu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syuf'ati fi kulli malin lam yusam. Fa idza waqa'at al-hudud wa surifat al-turuq fala syuf'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan adanya syuf'ah bagi setiap sesuatu yang belum dibagi. Apabila telah dibatasi dan telah diatur peraturannya, maka tidak berlaku syuf'ah. Barang siapa yang memiliki sekutu pada tanah, tembok, rumah atau yang sejenisnya, ia tidak boleh menjualnya kepada orang